Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Syamsuddin Nur, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang berkenan hadir dan ikut berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini yang akan membahas tentang akhlak bermasyarakat. Sebelum memasuki presentasi kita yang akan mempresentasikan materi kita pada hari ini, yaitu kelompok 4 yang beranggotakan Amalia, Fikriyatul Aulia Agustina, dan Rahmi Humaida. Perlu teman-teman ketahui bahwa akhlak bermasyarakat itu sangatlah beragam, tetapi untuk yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu membahas tentang adab bertamu dan menerima tamu, hubungan baik dengan tetangga, bentuk-bentuk hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan masyarakat, kewajiban sesama muslim, dan yang terakhir dalil-dalil yang berkenaan dengan akhlak bermasyarakat. Nah, untuk teman-teman yang bertugas untuk mempresentasikan materi kita pada hari ini, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan pembahasan yang pertama. Sebelum itu, saya akan mengupas sedikit tentang akhlak dalam bermasyarakat. Akhlak mempunyai posisi yang penting di dalam Islam, karena kesempurnaan Islam seseorang sangat tergantung kepada kebaikan dan kemuliaan akhlaknya. Manusia yang dikehendaki dalam agama kita, yaitu Islam, adalah manusia yang memiliki akhlak yang mulia, dan manusia yang memiliki akhlak mulialah yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi pembinaan akhlak ini sangatlah penting diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak utama yang ditampilkan oleh seseorang yang semata-mata bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bertamu dan menerima tamu. Bertamu merupakan ajaran agama Islam dan kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Adapun hadis yang berisi tentang bertamu yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga." Lalu, adapun etika dalam bertamu, yang pertama adalah bagi seseorang yang diundang, hendaknya memenuhi sesuai waktunya, kecuali ada uzur. Dan yang kedua, memilih waktu berkunjung, hendaknya bagi orang yang ingin bertamu memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Karena waktu yang kurang tepat terkadang bisa menimbulkan perasaan yang kurang enak bagi tuan rumah, bahkan terkadang mengganggunya. Lalu yang ketiga, mengetuk pintu tuan rumah, tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya orang di dalam rumah. Dan yang keempat, jangan mengintip ke dalam rumah,
Mengintip ke dalam rumah sering terjadi karena ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Dan yang kelima, membacakan salam. Setelah tuan rumah mempersilahkan masuk, maka tamu tersebut masuk dan membacakan salam untuk semua penghuni rumah dan diikuti dengan berjabat tangan. Lalu yang keenam, memperkenalkan diri sebelum masuk apabila tuan rumah belum tahu atau belum kenal. Hendaknya tamu memperkenalkan diri secara jelas, terutama jika bertamu pada malam hari. Yang ketujuh, tamu lelaki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Dalam hal ini, perempuan yang berada di rumah sendirian hendaknya juga tidak memberi izin masuk. Yang kedelapan yaitu masuk dan duduk dengan sopan setelah tuan rumah mempersilahkan untuk masuk, dan hendaknya tamu yang masuk dan duduk dengan sopan di tempat duduk yang telah disediakan. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-9, lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam terhadap tamu yang jauh tempat tinggalnya. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah hubungan baik dengan tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah menceritakan kepada kami Asim bin Ali, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Bid dari Sa'id dari Abi Suraih bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dikatakan, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tidak merasa aman tetangganya akan mengganggunya. Perbuatan membuat tidak aman tetangga menyebabkan tetangganya merasa khawatir akan keamanan dirinya, seperti perbuatan licik, khianat, zalim, dan memusuhi baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun 3 macam tetangga. Yang pertama, tetangga yang memiliki satu hak. Dia hanya mendapatkan hak tetangga saja. Tetangga yang memiliki satu hak meliputi tetangga non-muslim dan tidak ada hubungan nasab. Lalu yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak, yakni tetangga muslim yang memiliki hak sebagai orang Islam dan hak sebagai tetangga. Lalu yang terakhir, yang ketiga, tetangga yang memiliki 3 hak adalah tetangga muslim yang memiliki hubungan nasab, memiliki hak tetangga, hak Islam, dan hak saudara. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah bentuk-bentuk hubungan baik dengan tetangga. Bentuk-bentuk hubungan baik dengan tetangga menurut Al-Quran yaitu adalah saling menolong atau tolong menolong. Yang kedua, memberikan sesuatu. Yang ketiga, menjenguk orang sakit. Yang keempat, ikut berbahagia atas kesuksesan. Dan yang kelima, saling menasihati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan yang baik dalam bermasyarakat salah satunya ialah berkomunikasi dengan baik. Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang islami, yaitu komunikasi berakhlak al-karimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlak al-karimah berarti komunikasi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, serta komunikasi yang menimbulkan kebaikan baik untuk sendiri maupun untuk orang lain, sebagaimana ungkapan mengatakan keselamatan seseorang itu terletak dalam menjaga lisannya. Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam, kita dapat menemukan setidaknya ada 6 jenis gaya bicara atau pembicaraan qaulan yang dikategorikan sebagai akidah, prinsip atau etika komunikasi Islam. Yang pertama yaitu qaulan syadida yang berarti perkataan yang benar dan jujur. Yang kedua, qaulan baligha, tepat sasaran, komunikatif, to the point, dan mudah dimengerti.
Yang ketiga yaitu qaulan ma'rufa, yang berarti perkataan yang baik. Yang keempat yaitu qaulan karima, yang berarti perkataan yang mulia. Selanjutnya qaulan layyinan, yang berarti perkataan yang lembut. Dan terakhir qaulan masyura, yang berarti perkataan yang ringan. Pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban sosial sama muslim. Adapun isi dari hadis yang berkaitan dengan kewajiban sosial sama muslim yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu wa idza marada fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahul Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Rasulullah bersabda, apabila engkau berjumpa, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat olehnya, berilah nasihat kepadanya. Lalu apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Dan apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada hadis tersebut dapat dipahami bahwa 6 hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ini merupakan sebuah bentuk hubungan kemanusiaan yang islami dalam hal memenuhi hak-hak serta kewajiban yang diemban oleh setiap umat muslim di dunia. Pembahasan selanjutnya yaitu dalil-dalil yang berhubungan tentang akhlak bermasyarakat. Beberapa dalil dan hadis yang berhubungan tentang akhlak bermasyarakat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah hanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu ahul muslimi la yazlimuhu wa la yadhilluhu wa la yuslimuhu. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu, janganlah menzalimi dan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kita yaitu akhlak itu telah tertanam di dalam setiap jiwa manusia secara spontan. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki akhlak di dirinya masing-masing. Terus ada satu pertanyaan, kenapa sih kita harus berbuat baik kepada sesama, kepada masyarakat? Dikarenakan manusia itu merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang bergantung kepada orang lain. Maka dari itu kita harus berbuat baik kepada sesama. Nah, perlu juga diingat bahwasanya akhlak itu berperan penting dan
sangat ikut andil dalam peradaban bermasyarakat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman saya yang bertugas, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.